Untuk para UMKM, kali ini saya mau kasih sesuatu nih. Saya mau kasih tools bagaimana cara kita menghubungi pelanggan kita agar bisa, ya istilahnya bisa belanja lagi lah. Kita menawarkan promo atau kita menawarkan produk baru. Nah, saya mau kasih tools bagaimana cara pembuatan blast pelanggan menggunakan Power BI. Oke, kita langsung saja. Nah, ini contohnya tools atau dashboard ya. Tapi kita cari tahu dulu apa sih itu Power BI. Nah, Power BI itu kalau dari situs Microsoft ya, Power BI ini adalah kumpulan layanan aplikasi dan konektor perangkat lunak yang bekerja sama untuk mengubah sumber data yang tidak saling terkait menjadi wawasan yang koheren. Jadi intinya ini Power BI itu adalah dashboard untuk melihat data-data, dalam mode visualisasi. Jadi ya supaya terlihat keren lah. Kali ini kita akan bikin blast pelanggan menggunakan Power BI. Oke, ini contohnya. Nah, ini contohnya ini saya buat dari toko HP ya. Toko HP. Nah, untuk pasti ini akan digunakan kalau kita bagi pelaku-pelaku UMKM ya. Coba kita klik lagi. Nah, ini teman-teman. Nah, ini jadi langsung kita bisa tempelkan, langsung kita bisa kirim nih pesan kita ke pelanggannya. Nah, jadi datanya itu kita buat saja dari Excel. Nah, kalau saya pakai seperti ini nih contohnya. Nah, ini nih data pelanggannya. Ini nomor HP. Yang intinya ada nomor HP ya. Ada nomor HP, ada nama pelanggannya. Nah, dia transaksi apa itu harus disiapkan. Jadi template-nya itu mengikuti data kita ya. Jadi mengikuti data kita. Kalau data kita makin banyak, makin banyak kolomnya, maksudnya makin banyak kolomnya, jadi banyak visualisasi yang akan kita buat di dashboard ini. Jadi misalnya kita mau lihat omset berdasarkan bulan atau omsetnya dalam satu hari. Nah, ini bisa di Power BI itu bisa. Oke, kita langsung saja dengan cara pembuatannya. Yang pertama itu teman-teman harus harus download Power BI desktop ya, karena saya sudah install jadi tidak perlu install lagi ya. Kalau yang belum install silakan diinstal dulu. Nah, oke. Setelah itu kita buka Power BI dulu ya. Kita buka Power BI desktopnya. Nah, untuk Power BI desktopnya itu kita harus login dulu ya. Kita login dengan akun personalnya ya. Kalau free juga bisa, tapi free itu nggak bisa berbagi template. Jadi kayak berbagi gini. Jadi dia kayak jadi website gitu. Jadi website seperti ini. Nah, oke, sekarang ini kan kita punya data ya. Ini kita punya data pelanggan. Nah, data pelanggan ini kita simpan di
Kalau saya simpan di OneDrive ya. Saya simpan di OneDrive supaya data ini bisa saya update kapanpun dan dimanapun. Karena kalau kita punya OneDrive, itu kita bisa update data itu di mana saja. Jadi up to date gitu. Oke. Sekarang kita ambil dulu path-nya. Kita klik file, lalu kita klik info, kita copy path-nya. Oke, kita copy path-nya. Lalu kita ke Power BI, kita get, lalu ke web ya. Kita ke web. Nah, kita paste di sini path-nya, lalu kita hapus sampai XLS. Oke, sampai sini ya. Kita hapus, kita oke. Oke, saya ke sign in dulu ya. Sign in dulu. Oke, datanya masuk ya. Datanya masuk, lalu kita load aja. Oke, setelah kita load, nah ini datanya ya, kita lihat datanya. Datanya ini kan ini kolom semua ya, kolom. Ini kolom ya. Nah, bagaimana caranya supaya kita bikin template-nya? Nah, yang pertama kita harus buat. Nah, ini kan, ini ada nomor HP ini. Nomor HP ini di sini dia, kalau di sini nggak kelihatan ya plusnya, padahal ini ada plus sebenarnya. Format numbernya ini, format data numbernya ini. Nah, yang pertama kita harus hilangkan dulu plus di nomor itu gitu. Nah, kita klik kanan ya. Kita klik kanan, kita pilih new column. Oke, kita pilih new column, lalu ini saya sudah siapkan scriptnya. Script nomor tanpa plus nih. Nah, kita bikin ini scriptnya, kita paste ya, paste di sini. Nah, ini harus disesuaikan dengan nama kolom yang ada di nomor HP itu, pakai nama kolom apa. Misalnya ini pelanggan nomor HP. Nah, ini ada tanda plusnya. Kita bikin. Oke, setelah itu kita enter. Nah, sudah jadi. Nah, ini nomor tanpa plus. Harusnya ini sudah tanpa plus ini. Ya. Sudah tanpa plus. Nah, setelah itu kita buat lagi.
sekarang kita buat link WhatsApp-nya. Nah, kita bikin di kolom juga, kita bikin kolom baru, kita pakai link WhatsApp. Nah, ini saya hanya buat link WhatsApp langsung ya, nggak pakai misiknya. Kalau kita mau tempelkan pesan di ini bisa juga ya, kita tinggal tambahkan tanpa pesan. Kalau kita mau update juga, kita mau edit, kita mau tambahkan pesan langsung, itu bisa juga Mas. Bisa juga. Misalnya ini, nah oke, kita langsung enter aja ya. Ups. Nah, ini pelanggan nomor tanpa plus ini yang kita bikin pertama tadi ya. Yang ini. Kita bikin dulu nomor tanpa plus, lalu ketika kita buat link WhatsApp-nya itu nomor yang kolom nomor tanpa plus itu kita ambil. Oke. Nah, sekarang kan udah jadi. Ya, kita lihat di sini. Ini jadinya link WA-nya itu udah jadi. Nah, setelah itu kita tinggal bikin visualisasinya. Nah, ini kalau di Power BI ini menu-menunya. Nah, kalau mau dijelaskan makin panjang lagi. Nah, kita ambil saja satu contoh ya. Misalnya kita mau bikin inilah. Ini. Ya, kita mau buat ini. Oke. Kita ambil dulu nama toko. Kita ambil nama tokonya, lalu nomor order. Mana nomor order nih? Nomor order, lalu nama pelanggan ya, nama pelanggan, lalu kode produk. Jadi tampilannya itu sesuai keinginan ya, sesuai keinginan kita gitu, sesuai data juga. Kode produk, nama produk. Nah ini nama produk, nah tuh nama produk, alamat, kuantiti, harga, tanggal transaksi bisa juga ditambahkan, total transaksi. Nah udah, misalnya jenis kelaminnya apa gitu, nomor HP nggak usah gitu, nomor HP-nya nggak usah. Kalau kayak total transaksi ini kita bikin ke rupiah dulu ya. Oke, setelah itu kita pilih button ya. Button kita pilih blank. Lalu kita coba. Ini karena contoh kita sembarang aja ya. Nah, pertama actionnya ini kita aktifkan dulu. Lalu kita tipenya itu kita web URL ya. Nah, di pilihan ini kita klik ini ya. Kita pilih link WhatsApp ya, klik OK. Nah, setelah itu kita atur dulu,
stylenya. Kita atur teksnya, kita klik WhatsApp, besarkan, warnanya warna biru, baru fillnya kita bikin warna hijau ya, warna hijau, atau ini lagi lah, misalnya kita bikin warna kuning lah ya. Oke, setelah itu coba kita publish ya, kita publish. Ini udah jadi sebenarnya, kita tinggal publish. Kita publish, kita kasih nama testing place. Oke, kita save. Oke, ini kita publish, jadi dia kirim ke Power BI webnya ya. Jadi dia ini ketika kita publish, dia akan mengirim reportnya itu ke Power BI webnya. Oke, kita go it. Nah, setelah itu kita buka Power BI. Nih, kita buka Power BI ini, lalu kita klik office-nya, kita, nah ini udah muncul ya testing place-nya, kita klik reportnya. Nah ini kita klik reportnya, ini kan belum bisa nih. Kalau kita klik ini, nah sebenarnya udah bisa dia di sini. Atau misalnya kita klik, nah ini klik, nah dia akan otomatis teman-teman. Jadi misalnya ini, nah ini waktu kita ngirim blast pelanggan ya, Office. Oke, sekarang kita, setelah itu kita bikin, kita generate dia ke public, kita kirim dia, jadi kita publish ke, jadi seperti ini ya. Jadi dia jadi link dashboardnya, link dashboardnya di situs lah. Misalnya kita klik file, kita embed, publish ke public. Oke, publish. Nah ini di close saja, kita paste. Nah oke, ini jadi ya. Jadi misalnya kita mau pilih Pak Mahmud beli apa ya, beli Vivo. Nah ini kita bisa kirim pesan ke Pak Mahmud, Pak, apakah mau beli barang kita lagi, kita punya promo dan macam-macam. Nah terserah lah. Untuk tools ini memerlukan lisensi ya, memerlukan lisensi Power BI. Nah, di situ pun kita perlu juga Office 365 supaya untuk memudahkan. Karena kan tadi saya pakai ini ya, kita pakai Office 365 juga ini untuk
kita taruh di OneDrive supaya bisa up to date datanya. Nah, kalau di sini Power BI itu $10 sebulan, ya sekitar sejuta lah, atau 1.500.000 lah ya. 150.000 per bulan. Jadi kalau setahun saya kurang tahu lah ya kalau setahun. Nah, ini untuk Office 365 $70 lah setahun. Nah, tapi tenang aja Bapak, teman-teman, tenang aja, kalau beli di saya itu dapat diskon gitu. Saya jual juga lisensi Office 365 include Power BI-nya itu sangat-sangat murah, Mas. Sangat-sangat murah. Nah, itu bisa dipakai selama 2 tahun. Nah, itu aja gitu. Kalau beli, nanti silakan hubungi saya aja di link WhatsApp yang saya taruh di deskripsi. Jika ada yang mau ditanyakan, bisa juga ditanyakan lewat Telegram atau WA saya gitu. Oke, sekian dulu tutorial yang saya berikan terkait tools dashboard Blast pelanggan atau WhatsApp pelanggan ya. Ini sangat-sangat berguna untuk pelaku-pelaku UMKM yang di luar sana gitu, bisa memanfaatkan tools ini. Karena Blast pelanggan itu kan kalau kita cari di googling tuh kan banyak yang berbayar juga gitu. Nah, itu pun rawan diblokir sama WhatsApp gitu nomornya. Nah, ini aman sekali ya, karena kita perlakuannya itu berdasarkan melihat pelanggan, histori penjualan itu, histori pelanggannya. Jadi pelanggannya beli apa itu kita bisa lihat. Nah, dan ini hanya bisa dilakukan satu persatu, nggak sekaligus. Nah, lebih aman sebenarnya gitu. Oke, sekian dan terima kasih tutorial dari saya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video yang lainnya. Terima kasih.